Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like, oke? Terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai mereka sudah tertipu dengan tampilanmu. Oke, mari kita lihat di sini ya guys ya, lebih detail lagi, lebih dekat lagi ya. Sepertinya ini ada yang tertipu nih dengan tampilanmu ya guys ya. Ada dari mereka yang tertipu, yang sepertinya mereka tidak pernah menyangka bahwa tampilanmu itu sungguh berbeda dengan dirimu yang sebenarnya ya guys ya. Mari kita lihat di sini energinya ya. Well guys, sekedar informasi, kalau kamu ingin request tema readingan tertentu sesuai dengan keinginanmu, sesuai dengan maunya kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarotipator dengan klik gabung ya guys ya. Oke, mari kita lihat di sini energi dari dirimu yang terkoneksi dengan readingan ini ya. Ini buat kamu-kamu yang resonate aja ya guys ya. Karena ini general reading, energi banyak orang ya guys ya. Jadi belum tentu resonate. Tapi kalau misalnya apa yang tergambar dari readingan ini resonate dengan your life story, so it's for you. Oke. Di sini ada Three of Pentacles, ada Eight of Swords, ada Ten of Swords, ada Five of Wands, ada Ace of Cups, ada the Moon, ada Ace of Swords, ada the Magician. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terpanggil untuk melihat dan menyimak readingan kali ini. Well guys, di sini aku menemukan ada beberapa orang yang sepertinya ini saling terhubung ya guys ya, dikonfirmasi oleh Three of Pentacles ya guys ya. Sepertinya ini minimal ada 3 orang ya guys ya. Tapi ini depends on your life story ya, bisa juga lebih daripada itu. Yang pasti ini ada beberapa orang yang satu sama lain saling terhubung ya guys ya, yang mana satu sama lain dari mereka ini saling terhubung, saling tahu, saling kenal, bahkan saling bekerja sama ya. Sepertinya orang-orang ini merencanakan sesuatu kepada dirimu ya guys ya. Mungkin kamu adalah salah satu anggota yang tidak disukai oleh orang ini, oleh orang-orang ini, atau kamu adalah salah satu bagian daripada circle itu yang sering disirikin atau yang sering dijulitin, dinyinyirin sama mereka ya guys ya. Sepertinya mereka ini memiliki karakter sebagai orang-orang yang selalu pengen tahu urusannya orang lain ya. Selalu pengen cari tahu, menggali informasi, mengkorek-korek informasi tentang kehidupannya orang yang mereka perbincangkan ya guys ya. Mereka ini suka ngerumpi atau ngegosip ya, tidak hanya ketika waktu senggang, tapi ketika mereka bekerja pun mereka suka menggosip. Dan di sini yang menjadi bahan gosipannya adalah dirimu ya. Sepertinya satu hari saja mereka tidak memperbincangkan tentang dirimu, itu kayaknya nggak enak gitu loh guys ya. Ini bisa di area pekerjaan, di circle pekerjaan, atau di circle di mana kamu stay saat ini ya guys ya. Mungkin saja ini adalah tetangga-tetanggamu sendiri ya. Di sini energinya ada feminim, ada maskulin ya. Jadi mix, ada cowok, ada cewek ya guys ya. Tapi mereka sama-sama penggosip ya. Jadi tidak cuma cewek nih yang jadi tukang gosip, tapi cowok ada juga nih ya guys ya. Yang mana mereka ini memiliki kesamaan karakter, yaitu sebagai tukang gosip atau penggosip ya. Mereka suka nyinyirin, ngomentarin, ngejulitin tentang aktivitasnya orang ya. Jadi kalau
ada pergerakan dari dirimu, pasti itu diperbincangkan oleh mereka. Nah, seperti itu ya guys ya. Di sini mereka ini sudah cukup lama mengintai kamu ya guys ya. Mereka ini menilai kamu sebagai sosok yang kayaknya sangat polos gitu ya guys ya, bisa dibodohin, bisa diperlakukan semaunya mereka ya. Mungkin di sini posisinya mereka ini lebih tua daripada kamu secara usia ya, atau vice versa. Kamunya yang lebih tua, mereka yang lebih muda. Tapi sepertinya aku ngerasa menangkap energinya di sini, mereka tuh kayak pengen ngakalin kamu gitu ya, ngakalin kamu ya. Gimana caranya agar kamu itu terperangkap atau masuk pada jebakan yang mereka siapkan, dikonfirmasi oleh Eight of Swords ya. Dan di sini tujuan niatnya mereka untuk memperangkap kamu, untuk membuat kamu terperangkap, terperosok, itu beda-beda ya guys ya. Ada yang pengen manfaatin kamu, ada yang pengen ngerjain kamu cuman iseng doang ya, nggak ada kerjaan gitu loh guys ya, senang aja ngelihat orang lain sengsara atau menderita gitu ya. Tapi ada juga ya yang kayaknya pengen berniat memanipulasi kamu ya, karena kamu di sini dianggap sebagai sosok yang lemah oleh mereka ya. Kamu tuh terlihat kayak nggak punya daya ya, kayak nggak punya kemampuan gitu loh guys ya. Karena dari segi penampilan kamu itu sangat sederhana ya, apalagi sorry to say di antara kamu ini ada yang berpenampilannya itu apa adanya gitu loh guys ya. Bahkan sorry to say ada yang pakai baju lusuh yang sepertinya itu kurang rapi atau kurang dandan gitu ya guys ya, kalau lagi kerja. Tapi beda kalau kamu ke kondangan atau ke party ya, tentunya beda ya. Kamu ini kayaknya tipe orang yang nggak mau ribet gitu loh guys ya, jadi tampil apa adanya aja karena kamu otentik orangnya ya. Orangnya benar-benar asli apa adanya dirimu, tidak direkayasa, tidak dibuat-buat ya, karena kamu nggak suka yang tipu-tipu atau terlalu banyak drama atau sandiwara gitu ya. Dan ini berbanding terbalik dong dengan mereka yang suka dengan dunia tipu-tipu, yang suka berdrama ya. Itu kenapa ya mereka merasa bahwa kamu ini bisa dikibulin, bisa dibodohin, bisa dimanfaatkan, bisa dimanipulasi sesukanya mereka, semaunya mereka. Kayak gitu loh guys ya. Mungkin saja orang-orang ini lebih tua daripada kamu atau vice versa ya, lebih muda daripada kamu, tapi mereka memiliki akal bulus yang licik ya. Mereka pengen mengambil keuntungan dari dirimu. Nah, seperti itu ya. Mereka menganggap bahwa kamu ini mudah diperdaya, kamu ini mudah ditundukkan, kamu ini mudah menyerah dengan perangkap yang mereka siapkan. Mereka pikir kamu ini, sorry to say ya, bisa dibodohin, bisa dikibulin, bahkan bisa diporotin ya. Mereka ada yang pengen meruntuhkan kamu dari segi finansial atau ekonomi loh guys ya. Mungkin mereka pengen menjebak kamu ya, untuk masuk perangkap agar kamu ini mau memberikan pinjaman atau hutangan sama mereka, tapi endingnya mereka nggak bayar gitu loh guys ya. Atau mereka ini pengen mencuri atau mengambil uang kamu ya, dengan cara yang licik, seolah-olah kamu berbalas budi terhadap mereka, atau seolah-olah kamu nggak ingat lagi ya dengan pinjaman atau hutangan yang kamu kasih ke mereka, dan akhirnya mereka tak perlu bayar kayak gitu loh guys ya. Entah gimana ceritanya mereka ini kayak pengen merekayasa cerita agar uang kamu tuh jadinya hilang kayak gitu ya. Intinya tuh agar mereka tuh nggak bayar lagi, atau kamu nggak bisa menagih hutang atau pinjaman yang sudah kamu kasih ke mereka gitu ya guys ya. Jadi kamu tuh kayak sekedar membantu aja gitu loh guys ya, seolah-olah tuh kayak gitu. Gimana caranya agar mereka nih kayak rapi gitu loh guys ya bermainnya ya. Di sini energinya ada 2 feminim dan 1 maskulin, bisa jadi ini 2 cewek 1 cowok ya, yang bermain-main sama kamu ya, yang berusaha untuk memanfaatkan dan memanipulasi dirimu ya guys ya. Karena mereka di sini nggak mau ribut, dikonfirmasi oleh Five of Wands ya guys ya. Mereka nggak mau gaduh ya. Artinya mereka itu bisa aja sih ya ngambil apa yang mereka mau dari dirimu secara paksa gitu ya. Tapi mereka nggak melakukan itu karena mereka di sini lebih merasa aman dan nyaman bermain dengan cara yang cantik ya, tidak terlihat tapi menipu gitu loh guys ya. Mereka pengen menipu kamu secara finansial atau ekonomi sepertinya gitu ya guys ya.
Mereka tuh kayak pengen merampas atau mengambil haknya kamu. Nah, seperti itu, ya. Karena mereka menganggap bahwa kamu adalah sosok yang lemah, ya, sosok yang kayak nggak punya daya, nggak punya power gitu loh guys ya. Mereka melihat dari segi tampilan kamu ini loh, ya, tampilan kamu yang mungkin apa adanya, terlalu sederhana, tidak ada dandan, tidak ada make up, tidak ada yang terlihat perlente, atau tidak ada dandanan kamu yang kayaknya tampil elegan atau tampil seperti seseorang yang perlu disegani, kayak gitu loh guys ya. Jadi mereka tuh kayak memandang kamu tuh rendah gitu loh guys ya. Ah, kecil, ah, anak kecil ini, wah bocah nih, wah bocil, kayak gitu loh guys ya. Kalau mereka posisinya lebih tua daripada kamu. Tapi sebaliknya, kalau mereka lebih muda daripada kamu, wah cuman usia aja nih yang tua nih, tapi pemikiran nih nggak sedewasa usianya, kayak gitu loh guys ya. Jadi mereka-mereka ini cenderung merendahkan kamu ya di balik layar ya. Jadi mereka tuh kayak menghitung-hitung gitu loh guys ya, atau memperhitungkan langkah mereka ke depannya untuk menipu kamu atau memanipulasi kamu gitu ya. Karena mereka melihat tampilan kamu yang kayaknya biasa banget, yang terlalu polos, yang terlalu lugu, yang kayak nggak berpower, yang kayak lemah tak berdaya. Nah, seperti itu ya. Tapi ternyata apa? Mereka mau menipu kamu, malah mereka yang tertipu dengan tampilanmu. Ternyata tampilanmu yang apa adanya, tanpa rekayasa, yang sangat terlalu sederhana ini, yang terlihat lemah tak berdaya ini, ternyata itu hanyalah tampilan luarnya saja ya. Ternyata kemampuan kamu lebih daripada itu, berbanding terbalik dengan tampilan luar kamu ya. Tampilan dalam kamu itu berbanding terbalik dengan tampilan luarnya kamu. Dan di situ mereka kaget ya guys ya. Mereka nggak menyangka bahwa mereka tertipu dengan tampilanmu. Sebab di sini rata-rata dari kamu adalah orang empat, atau orang yang memiliki rasa simpati empati yang sangat tinggi, sehingga itu memungkinkan kamu memiliki insting yang tajam, intuisi yang kuat, feeling yang sangat peka terhadap niat orang-orang sekitar, sehingga kamu tidak mudah dibodohi, tidak mudah dimanipulasi, tidak mudah ditipu-tipu oleh mereka. Nah, di situ ketika mereka tahu kamu bisa lolos dari jebakannya mereka, ketika mereka tahu bahwa kamu lebih cerdas, lebih pandai, lebih cerdik ketimbang siasat licik mereka, wah, mereka kaget bukan kepalang. Ternyata mereka sudah tertipu dengan tampilanmu selama ini, yang mana mereka menganggap dirimu itu lemah dan tak berdaya. Ternyata kamu adalah seseorang yang sangat intuitif, seseorang yang memiliki intuisi yang super tajam, yang mana kamu feelingnya kuat, sehingga itu tidak membuat kamu mudah terjebak oleh perangkap yang mereka buat. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan di sini, di antara kamu, walaupun kamu memiliki tampilan yang super sederhana dan terlihat, sorry to say, kayak orang yang bisa dibodohin, ternyata berbanding terbalik dengan versi aslinya dirimu, yang mana kamu ini sebetulnya memiliki pemikiran yang tajam. Ya, walaupun tampilan kamu terlihat kayak orang yang, sorry to say, kayak orang yang tak terpelajar atau memiliki pendidikan yang standar ke bawah misalnya ya, tapi ternyata kamu orang yang cerdas di sini ya. Kamu mungkin memiliki banyak pengalaman di masa lalu. Kamu mungkin sudah sering terkoneksi dengan orang-orang yang toksik. Kamu belajar dari sana, belajar dari pengalaman hidup, yang mana itu membentuk pemikiran kamu tuh lebih tajam, dan insting kamu lebih peka ya. Intuisi kamu itu lebih kuat untuk bisa mendeteksi niat dan tujuan tidak baik dari orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu hanya untuk menipu atau memanipulasi dirimu ya. Jadi mereka nggak bisa di sini ya. Kamu maju satu langkah lebih depan dari mereka. Mereka ketinggalan di belakang. Ternyata selama ini mereka telah salah menilai kamu ya. Mereka tertipu dengan tampilan kamu. Tampilan kamu yang terlihat kayak, sorry to say, orang kismin ya, orang nggak berada. Mungkin kamu terlihat punya banyak harta, tapi tampilan kamu terlalu sederhana. Ternyata mereka yang tadinya pengen menipu kamu, akhirnya mereka sendiri yang tertipu dengan tampilanmu. Ternyata kamu tidak sebodoh yang mereka pikirkan. Kamu tidak seburuk yang mereka kira. Di sini kamu terlihat memiliki pemikiran yang kritis dan realistis, sehingga membuat kamu
sulit untuk diperdaya oleh mereka. Dan di sini mereka sudah tertipu dengan tampilanmu, tampilan luarmu, yang mana tampilanmu yang terlalu sederhana ternyata tidak sesederhana kemampuan yang kamu miliki. Bahkan di sini di antara kamu ada yang terampil pada bidang tertentu, yang mana kamu ini entah itu memiliki bakat atau kebiasaan pada bidang tertentu. Mereka terlalu memandang kamu sebelah mata, gemar meremehkan atau merendahkan kamu. Tapi ketika mereka tahu apa potensimu, apa bakatmu, apa kemampuanmu, apa kebiasaanmu, mereka mulai speechless, mereka mulai minder, mereka mulai ciut, dan malah mereka sendiri yang tertipu dengan tampilanmu. Ternyata selama ini mereka sudah keliru, sudah salah menilai dirimu. Mereka hanya melihat kamu dari segi look atau appearance atau tampilan luarnya saja, tanpa mereka melihat lebih jauh dan mempelajari dirimu lebih mendalam. Mereka di sini kaget dan terkejut, tidak menyangka bahwa kamu ternyata orang pintar, bahwa kamu ternyata tidak sebodoh yang mereka pikirkan, bahwa kamu ternyata lebih kompleks ketimbang apa yang mereka lihat, yang mana tampilanmu terlihat sangat sederhana dan bahkan mereka cenderung menilai kamu lebih rendah. Tapi kenyataannya bagian luarmu itu menipu dan mereka tertipu dengan tampilan luarmu, yang mana sebenarnya kamu adalah orang yang berkualitas. Kamu memiliki kualitas dan potensi terpendam yang mereka tidak ketahui. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, so guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen Earth Signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen Air Signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen Fire Signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen Water Signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Pisces. Ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu ya. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. What is message from the universe for you? Only one card. Oke, di sini ada Flower of Bellflower. Gratitude. Gratitude makes sense of our past, brings peace for today, and creates visions for tomorrow. Well guys, di sini pesannya buat kamu harus banyak-banyak bersyukur ya guys ya. Walaupun kamu tampil sederhana atau terlihat seperti tak berdaya, seperti seseorang yang tak berpower, tapi sebetulnya Tuhan menitipkan, menganugerahkan kamu power atau kekuatan yang sangat besar yang ada di dalam dirimu. Hanya saja beberapa di antara kamu yang masih belum menyadarinya atau belum sepenuhnya menggali potensi yang ada di dalam dirimu. Sebetulnya kamu bukan orang lemah. Kamu tidak selemah yang orang-orang pikirkan. Kamu tidak sebodoh yang orang-orang pikir, ya. Kamu di sini adalah orang yang cerdas. Bahkan di sini ada di antara kamu yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Yang mana diammu ini adalah emas. Kamu bergerak sedikit saja atau kamu mampu menyampaikan pemikiranmu, kamu bisa speak up, kata-katamu itu bisa bikin orang tercengang. Karena apa yang kamu sampaikan itu berkualitas, berbobot, ya. Tanpa kamu sadari, kamu bisa menutup mulut orang-orang yang suka nyinyir julid terhadap dirimu. Itu kalau kamu mau, ya. Oleh karena itu, kamu perlu bersyukur bahwa kamu ini diberkahi dengan kemampuan, kebiasaan, keterampilan, keahlian, potensi yang luar biasa, yang mana itu bisa memproteksi dirimu dari orang-orang toksik yang ingin mengganggumu. Berterima kasihlah kepada masa lalu, masa-masa yang telah berlalu di mana kamu telah banyak mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan atau pengalaman pahit yang pernah membuat kamu terluka. Kamu perlu berterima kasih untuk semua itu. Why? Kenapa? Karena dari sana kamu belajar. Sebab pengalaman adalah guru terbaik untuk kita belajar. Dengan kamu
mau belajar, memetik pembelajaran dari apa yang sudah terjadi, dari apa yang sudah menimpa di dalam kehidupanmu, itu akan membuat kamu semakin menjadi seseorang yang bijaksana, yang mana akan membawa kedamaian hari ini, saat ini, yang mana kamu bisa berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan situasi atau kondisinya, bercermin dari masa lalu untuk bisa menjadi lebih baik hari ini, dan untuk bisa merangkai, membangun apa yang kamu cita-citakan, visi, misi, keinginan, impian di masa yang akan datang. Kamu bisa melihat penglihatan atau cerminan hal-hal baik atau kebaikan-kebaikan yang akan hadir di dalam hidupmu di masa depan. Jadi di sini lebih banyak bersyukur ya guys. Banyak bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta karena sudah mengajari kamu tentang hidup, bagaimana hidup, bagaimana survive, bagaimana caranya untuk bisa menjadi lebih baik, membentuk kehidupan dan mendapatkan kebaikan di dalam hidupmu. Lebih banyak bersyukur, apalagi kalau kamu diberikan banyak potensi di dalam dirimu, maka bersyukurlah. Karena dengan kamu banyak bersyukur, maka Tuhan Sang Pencipta alam semesta akan menambahkan kebaikan dan keberuntungan di dalam kehidupanmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan reading-reading yang terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, keberuntungan, dan kerezekian yang baik untuk kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di reading-reading berikutnya ya guys. See ya.